Hai. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Muhammad Ilyas Habibur Rahman. Kali ini gua bakal membahas tentang bullying. Mungkin teman-teman di sono pernah jadi korban bullying atau teman-teman di sono pernah jadi pelaku bullying. Maka cepat-cepatlah beristighfar. Cepat-cepatlah bertobat. Nah, secara istilah, mungkin penonton di sana mungkin belum tahu dalamnya bullying itu seperti apa. Jadi saya akan jelaskan. Bullying secara istilah itu diambil dalam bahasa Inggris, yaitu bull. Kalau bull itu dalam bahasa Inggris sendiri artinya banteng, tapi dalam arti tersebut nggak ada kaitannya sendiri, nggak ada kaitannya langsung sama urusan bullying itu sendiri. Nah, secara etimologi, bullying itu berarti menggertak. Artinya maksudnya di menggertak di sini orang yang memiliki kekuatan dalam hal tertentu mengganggu orang yang lemah, itu secara etimologinya. Tapi menurut ahli Olweus sendiri pada tahun 2005, bullying adalah suatu tindakan atau perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja. Artinya pelaku ini sadar bahwasanya tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah. Nah, bullying ini perilaku ini dilakukan kepada orang-orang yang tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri, artinya memiliki karakter yang lemah. Nah, bullying sendiri terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut muncul. Faktor yang pertama itu muncul karena dalam lingkungan itu sendiri. Faktor lingkungan yang pertama datang dari lingkungan sekolah. Kenapa faktor dari lingkungan sekolah? Padahal kan sekolah itu tugasnya untuk mendidik siswa agar siswanya itu menjadi terdidik gitu loh. Kok kenapa masuk ke dalam faktor terjadinya sebuah bullying? Biasanya bullying itu terjadi karena siswa yang nggak ngelakuin tugasnya dengan baik, dengan maksimal, dengan kurun waktu yang telah ditentukan oleh gurunya, maka secara tidak langsung pasti gurunya akan menghukum si siswa tersebut. Nah, dari hukuman tersebut dari guru tersebut yang membuat siswa ini menjadi termotivasi untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut terhadap teman-teman di kelasnya ataupun teman-teman yang ada di rumahnya. Terus faktor yang kedua itu datang dari rumah. Kenapa datang dari rumah? Karena biasanya faktor dari rumah ini datang dari pola asuh orang tua yang gimana ya, yang pola asuhnya agak sedikit otoriter. Artinya apa yang dimaui oleh orang tua nggak diturutin sama anaknya, maka orang tua nggak segan-segan akan hukumnya. Nah, dari situ si anak ini akan merasa terbebani dengan aktivitas di rumahnya ya, karena pola asuh orang tua yang bisa dibilang otoriter tersebut. Nah, dari depresi tersebut yang didapat dari rumah tersebutlah yang kemudian mengakibatkan muncul terjadinya tindakan agresif, yaitu bullying tersebut. Nah, terus faktor yang ketiga adalah faktor dari pergaulan. Kenapa dari pergaulan? Karena anak-anak biasanya bermain dengan teman-teman sebayanya. Nah, artinya dia ini mencoba untuk biasanya kalau anak ini biasanya konformitas, artinya ikut-ikutan. Kalau misalkan teman-temannya ini udah biasa melakukan tindakan kegiatan yang berbau agresif, tindakan kejahatan, maka secara tidak langsung anak ini akan mencontoh apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Itu faktor yang ketiga. Terus faktor yang terakhir adalah faktor tayangan. Mengapa tayangan masuk ke dalam faktor bullying? Karena dalam kegiatan menonton itu sudah pasti anak-anak tersebut akan melihat apa isi dari film tersebut. Misalkan filmnya kayak film kekaisaran, kayak film-film perang gitu, otomatis kan dalam film tersebut ada unsur kekerasan, terus ada kegiatan pembunuhan. Nah, secara tidak langsung anak tersebut akan menginformasikan bahwasanya wah, kegiatan kekerasan ini sebenarnya boleh loh, buktinya ini di film ini dijadiin film gitu loh. Nah, kemudian ya, muncullah kegiatan tindakan agresif ini kepada teman-temannya
karena dari faktor tayangan tersebut. Berdasarkan penelitian itu 56% orang itu akan meniru apa yang dilakukan dalam tayangan tersebut. Nah, terus 64%-nya anak akan meniru gerakan apa yang pemeran itu pertontonkan gitu loh. Terus 49%-nya anak-anak akan meniru dari kata-katanya. Nah, terus sisi negatif dari bullying tersebut itu sudah pasti cedera fisik. Namanya bullying kan pasti orang mikirnya itu bullying itu pasti pakai kekerasan fisik, kayak misalkan nampol, terus nonjok, nendang. Nah, secara tidak langsung akan berakibat bahwa kepada orang si korban ini akan mengalami cedera fisik. Itu yang pertama, sisi negatifnya. Terus yang kedua, orang yang mengalami korban bullying ini akan mengalami gangguan emosi. Mengapa gangguan emosi? Karena mungkin ya sebagian orang udah paham lah, namanya orang dikatain pasti kan emosi gitu. Nah, dari situ emosi seseorang yang dari korban ini bakal nggak stabil. Artinya ya mudah cepat emosian gitu. Padahal kata-kata tersebut cuma sebagai kata-kata kayak bercandaan, tapi dia menganggapnya kayak emosi. Itu sudah termasuk sebagai gangguan emosi. Terus yang kedua udah pasti depresi. Kenapa sih orang yang korban dari bullying ini mengalami depresi? Mungkin orang yang mengalami depresi ini bullyingnya karena kebanyakan ya rata-rata itu karena bullying verbal, artinya bullying yang melalui kata-kata. Misalkan kalau di zaman kita SD kan pasti zaman katanya itu kata-kata orang tua gitu. Orang tua lu miskin lu, orang tua lu gini gembel. Nah, secara tidak langsung orang tersebut akan terbebani dengan wah, orang tua gua dikatain miskin, orang tua gua dikatain gembel. Nah, dia itu akan terus berpikir dan akhirnya dia ini akan jadi overthinking. Nah, jadi overthinking ini masuk ke tahap selanjutnya, itu depresi. Nah, kalau misalkan depresinya dia udah nggak bisa nemuin cara mengatasi masalahnya ini, justru dia juga nggak bisa mendapatkan teman-teman yang sekiranya bisa membantu dia dalam masalah bullying ini, bisa berakibat fatal, yaitu hingga berujung kematian. Nah, makanya kalau misalkan orang yang korban yang bullying ini sudah seharusnya kita rangkul gitu, kita bantu cari masalahnya seperti apa, solusinya seperti apa. Karena dalam Al-Quran sendiri, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 itu mengatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhurna qaumin min asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'um min nisa asa ayyakuna khairam minhunna. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki itu menertawakan kepada kaum laki-laki juga, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan perempuan yang lainnya. Boleh jadi orang yang direndahkan itu martabatnya lebih baik daripada yang mengatainya. Nah, bi'salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan, kayak misalkan badan lu miring gitu, cacat. Jangan kayak gitu, jangan mengandung kata-kata ejekan. Dan seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang termasuk zalim. Nah, terus kalau dari Anda sendiri, bagaimana sih cara buat mengatasi orang yang udah menjadi korban bullying? Nah, udah penting sekali bagaimana cara kita untuk membantu orang yang sudah menjadi salah satu korban bullying. Nah, yang pertama adalah cara yang untuk mengatasi yang pertama adalah ceritakan kepada orang dewasa. Nah, dari cerita ini mungkin orang yang sudah sebagai korban bullying dengan bercerita mungkin bisa merasakan hati yang lega gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, abaikan penindas dan jauhi. Sudah pasti kalau misalkan ente nggak mau dibullying terus-terusan, jauhin teman yang sering ngebully. Itu cara yang kedua, simpelnya. Terus yang ketiga, tingkatkan keberanian. Itu kayak misalkan
di lingkungan kalian misalkan ada guru-guru silat. Nah, kalian bisa berlatih silat untuk kayak bela diri. Misalkan kalau ada yang menindas kalian, membuli kalian, kalian bisa keluarin seketika mungkin kalau misalkan kalian perlu. Mungkin cukup sekian video simple dan singkat saya dari penjelasan saya tentang terkait bullying ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya merupakan seorang konten kreator yang baru, jadi wajar kalau misalkan masih banyak kekurangan kata atau kekurangan dalam proses pengeditan atau proses pengambilan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.